love how people are taking pictures like if they were really affected. They just want to monetize out of this. They really, really do. Anggota DPR RI yaitu Uya Kuya, dikecam karena membuat konten di depan rumah korban kebakaran di Los Angeles. Los Angeles, Amerika Serikat. Anggota DPR RI, Uya Kuya, menjadi sorotan publik setelah mengunggah sebuah video yang memperlihatkan dirinya dan keluarganya membuat konten di depan rumah yang baru saja dilanda kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Kejadian ini memicu reaksi negatif dari pemilik rumah, Carolina Ramirez, yang merasa tindakan tersebut sensitif dan tidak menghormati tragedi yang baru menimpa keluarganya. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat Uya Kuya dan keluarganya tengah melakukan wawancara di depan puing-puing rumah yang terbakar, sambil berbicara mengenai pengalaman dan perasaan mereka. Namun, apa yang membuat situasi semakin kontroversial adalah kenyataan bahwa mereka melakukan wawancara tersebut tanpa izin atau persetujuan dari Carolina Ramirez, pemilik rumah yang baru saja kehilangan tempat tinggalnya akibat kebakaran yang melanda. Saya tahu bahwa Uya Kuya adalah seorang figur publik dan dia bebas membuat konten. Tetapi melakukan hal seperti ini di depan rumah saya yang baru saja terbakar, itu sangat tidak pantas. Saya baru saja kehilangan rumah saya dan orang yang saya cintai. Dan mereka malah membuat konten di tempat ini seolah-olah tidak ada rasa hormat sama sekali, ujar Carolina dalam video TikTok-nya. Carolina kemudian meminta agar Uya Kuya dan keluarganya segera meninggalkan lokasi tersebut, dan berhenti membuat konten di depan rumah yang menjadi saksi bisu tragedi tersebut. Saya hanya ingin diberi sedikit ruang untuk memproses apa yang telah terjadi pada keluarga saya. Saya berharap mereka bisa memahami bahwa tragedi seperti ini tidak seharusnya dijadikan bahan untuk konten semata, lanjut Carolina dengan nada kecewa. Permintaan Carolina tersebut mendapat sambutan dari netizen yang mayoritas menyayangkan sikap Uya Kuya dan keluarganya. Banyak yang berpendapat bahwa mereka seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih tempat dan momen untuk membuat konten, terlebih di tengah tragedi yang dialami oleh orang lain. Kontroversi ini langsung mendapat sorotan dari warganet yang membanjiri media sosial dengan berbagai pendapat mengenai tindakan Uya Kuya. Sebagian besar dari mereka mengecam sikap Uya yang dinilai tidak sensitif terhadap situasi yang sedang terjadi. Namun, ada juga beberapa orang yang berpendapat bahwa Uya hanya berusaha membuat konten yang relevan dengan situasi yang ada, meskipun cara yang diambilnya tampak tidak pantas. Konten yang seharusnya mendidik atau menghibur malah berubah menjadi sensasional dan tidak peduli pada perasaan orang lain. Seharusnya Uya lebih bijak dalam memilih tempat dan momen, kata salah satu pengguna Twitter. Namun, ada juga beberapa pendapat yang mencoba melihat situasi ini dari sisi lain. Uya mungkin tidak bermaksud buruk, tetapi memang seharusnya lebih berhati-hati dalam menanggapi situasi seperti ini, ujar seorang warganet. Setelah beberapa hari lamanya sorotan publik semakin memanas, akhirnya Uya Kuya angkat bicara mengenai insiden tersebut. Melalui akun Instagram miliknya, Uya menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang telah menyinggung perasaan pemilik rumah, Carolina Ramirez, dan juga masyarakat luas. Saya ingin mengungkapkan permohonan maaf saya kepada keluarga Carolina Ramirez, dan kepada semua orang yang merasa tersinggung dengan apa yang saya lakukan. Saya memang berniat membuat konten yang bisa memberi inspirasi dan semangat bagi orang banyak. Namun saya sadar bahwa dalam situasi seperti ini, ada kalanya kita harus lebih peka terhadap perasaan orang lain, ungkap Uya Kuya dalam video permintaan maafnya. Uya juga menegaskan bahwa dia tidak bermaksud mengeksploitasi tragedi yang terjadi, dan berharap untuk bisa mengedukasi publik tentang pentingnya menghargai privasi dan perasaan orang lain, khususnya dalam momen-momen yang penuh emosi dan kesulitan seperti yang dialami oleh Carolina Ramirez. Saya benar-benar menyesal jika tindakan saya telah menyakiti perasaan banyak orang, dan saya berjanji untuk lebih berhati-hati ke depannya, tambah Uya Kuya. Insiden ini menjadi contoh penting tentang bagaimana etika dalam pembuatan konten di media sosial harus selalu diperhatikan. Dunia digital yang semakin berkembang memberikan banyak peluang bagi setiap orang untuk berbagi cerita dan pengalaman. Namun di sisi lain, kita juga harus selalu mengingat bahwa di balik setiap tragedi dan peristiwa, ada perasaan dan privasi orang yang harus dihargai. Meskipun niat Uya Kuya mungkin adalah untuk membuat konten yang menarik atau memberikan hiburan, namun kejadian ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hal bisa dijadikan objek konten,
terutama ketika itu melibatkan perasaan dan kehidupan orang lain yang sedang mengalami masa sulit. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran akan empati dalam penggunaan media sosial. Seiring dengan semakin populernya platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, kita semua sebagai pengguna memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang kita buat dan konsumsi tidak hanya menghibur, tetapi juga menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan privasi orang lain. Kritikan yang dilontarkan kepada Uya Kuya menjadi panggilan bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam berbagi momen pribadi di dunia maya. Dalam upaya mendapatkan perhatian atau popularitas, penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa ada batas-batas yang harus dihormati, terutama dalam menangani topik sensitif atau situasi yang melibatkan penderitaan orang lain. Kasus ini mengingatkan kita tentang pentingnya kebijakan dalam pembuatan konten, terutama dalam situasi yang melibatkan tragedi atau perasaan orang lain. Uya Kuya, yang awalnya mungkin berniat untuk menginspirasi atau memberikan hiburan, kini harus belajar untuk lebih sensitif terhadap kondisi orang lain, terutama ketika tragedi sedang terjadi. Dengan permintaan maaf yang telah disampaikan, diharapkan masyarakat bisa lebih peka terhadap kebutuhan empati di dunia digital, dan bahwa media sosial tidak hanya digunakan untuk menarik perhatian, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Setelah permintaan maaf yang disampaikan oleh Uya Kuya melalui media sosial, kontroversi terkait tindakannya di depan rumah korban kebakaran di Los Angeles tidak langsung mereda. Reaksi publik pun terbagi, dengan beberapa pihak menerima permintaan maafnya, sementara yang lain tetap merasa kecewa dan menganggap permintaan maaf tersebut belum cukup untuk memperbaiki citranya. Beberapa penggemar Uya Kuya menyambut baik permintaan maaf yang disampaikannya. Mereka menilai bahwa tindakan tersebut menunjukkan bahwa Uya Kuya menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Saya bisa memahami bahwa niatnya bukan untuk mengeksploitasi tragedi orang lain. Semua orang bisa berbuat salah, dan saya yakin dia akan lebih berhati-hati ke depannya, ujar salah satu pengikutnya di Instagram. Namun, banyak juga yang merasa bahwa permintaan maaf Uya Kuya tidak cukup untuk menebus kesalahannya. Beberapa pihak menganggap bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak terjadi sejak awal, dan permintaan maaf yang disampaikan lewat video di Instagram dianggap tidak cukup menggambarkan penyesalan yang mendalam. Permintaan maaf saja tidak cukup jika tidak ada tindakan konkret. Apa yang dia lakukan sudah terlalu jauh, dan dampaknya lebih besar dari sekadar kata-kata, ujar salah satu pengguna Twitter. Di sisi lain, banyak yang juga menuntut Uya untuk berbicara langsung dengan Carolina Ramirez, pemilik rumah yang menjadi korban kebakaran, sebagai tanda rasa hormat yang lebih besar. Mereka berpendapat bahwa permintaan maaf yang dilakukan hanya di media sosial tidak cukup untuk memperbaiki hubungan yang telah tercoreng akibat kejadian tersebut. Menanggapi kritik yang terus berkembang, Uya Kuya mulai merencanakan langkah-langkah lebih lanjut untuk menunjukkan penyesalannya yang lebih mendalam. Dalam beberapa hari setelah permintaan maaf publik, Uya mengungkapkan niatnya untuk menghubungi Carolina Ramirez secara pribadi untuk meminta maaf secara langsung. Uya mengungkapkan bahwa dia ingin bertemu langsung dengan Carolina untuk menjelaskan niatnya yang sebenarnya dan meminta maaf tanpa ada jarak yang memisahkan mereka. Saya benar-benar menyesal jika apa yang saya lakukan telah menyakiti hati banyak orang. Saya merasa tidak cukup hanya dengan permintaan maaf di media sosial. Saya berencana untuk bertemu dengan Carolina dan keluarga untuk meminta maaf secara langsung, ujar Uya dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Uya juga mengungkapkan bahwa dia ingin melakukan lebih dari sekadar meminta maaf. Sebagai bagian dari niatnya untuk menebus kesalahan, Uya berniat untuk melakukan aksi sosial yang dapat membantu korban kebakaran atau keluarga yang sedang dalam kesulitan. Saya ingin menunjukkan bahwa saya peduli. Saya tidak ingin hanya meminta maaf, tapi juga berkontribusi dalam cara yang lebih positif, tambahnya. Saya mengapresiasi jika dia ingin meminta maaf secara langsung, tetapi saya juga ingin menegaskan bahwa ada batasan-batasan yang harus dihormati. Kehilangan rumah bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, dan tragedi seperti itu seharusnya tidak dijadikan bahan tontonan atau untuk kepentingan pribadi, ujar Carolina dalam wawancara tersebut. Meskipun demikian, Carolina menyatakan bahwa ia bersedia untuk mendengarkan penjelasan langsung dari Uya. Saya ingin mendengar langsung dari dia, apakah dia benar-benar memahami dampak dari tindakannya dan apakah dia berniat untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara yang lebih nyata, tambahnya. Pada minggu berikutnya, Uya Kuya akhirnya melakukan kunjungan ke lokasi kebakaran di Los Angeles, tempat rumah Carolina Ramirez terbakar. Dalam kunjungan tersebut, Uya datang dengan niat untuk meminta maaf secara pribadi kepada Carolina. Meskipun kedatangannya disambut dengan sikap hati-hati oleh Carolina,
Mereka akhirnya duduk bersama di salah satu ruang terbuka yang disediakan oleh organisasi lokal yang memberikan bantuan kepada korban kebakaran. Percakapan antara Uya dan Carolina berlangsung dengan cukup emosional. Uya mengungkapkan bahwa dia benar-benar tidak bermaksud mengeksploitasi tragedi tersebut dan meminta kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Saya merasa sangat buruk setelah mengetahui bagaimana tindakan saya bisa menyakiti hati banyak orang. Saya berharap bisa membuktikan bahwa saya benar-benar menyesal, kata Uya, terlihat sangat tulus dalam permintaan maafnya. Carolina, meskipun masih merasa kesal, mengungkapkan bahwa ia bisa merasakan ketulusan dari permintaan maaf tersebut. Saya melihat bahwa dia benar-benar menyesal, dan saya berharap dia bisa berkomitmen untuk lebih berhati-hati ke depannya. Namun, ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa tidak semua tragedi bisa dijadikan bahan konten, ujar Carolina. Sebagai bagian dari komitmennya untuk menebus kesalahan, Uya memutuskan untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang mendukung para korban kebakaran di Los Angeles. Melalui yayasan yang dibentuknya, Uya berencana untuk memberikan bantuan berupa dana dan bahan-bahan pokok kepada keluarga-keluarga yang terdampak. Saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Kami akan bekerja sama dengan berbagai organisasi lokal untuk memberikan bantuan nyata kepada mereka yang membutuhkan, ujarnya dalam sebuah konferensi pers. Langkah ini mendapat sambutan positif dari banyak pihak, terutama dari mereka yang sebelumnya mengkritik tindakan Uya. Banyak yang menganggap bahwa aksi sosial ini adalah langkah yang tepat untuk menunjukkan niat baik Uya dalam memperbaiki kesalahan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Peristiwa ini menyadarkan banyak orang tentang pentingnya empati dalam dunia digital. Media sosial, yang seringkali digunakan untuk mendapatkan perhatian atau popularitas, harus dijalankan dengan kesadaran penuh tentang dampaknya terhadap kehidupan orang lain. Dalam hal ini, Uya, yang sebelumnya dikenal sebagai selebriti dengan berbagai kontroversi, kini menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki citranya di mata publik. Meskipun permintaan maafnya tidak serta-merta menghapuskan kekecewaan banyak orang, tindakan nyata yang diambilnya untuk membantu korban kebakaran dan berbicara langsung dengan Carolina Ramirez menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki hubungan tersebut. Hal ini juga menjadi pengingat bagi para pembuat konten di media sosial bahwa kepekaan terhadap situasi orang lain harus selalu dijaga, terlebih ketika tragedi tengah berlangsung. Dengan langkah-langkah perbaikan yang telah diambil, Uya berharap bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari publik dan melanjutkan perjalanan karirnya dengan lebih bijaksana dan empati.